Barusan saya mendapat informasi, ya kira-kira cerita dari mulut ke mulut, apa yang sedang terjadi di seputar Istana Kepresidenan. Katanya sedang bergerak sebuah pemberontakan ala kaum tani. Saya menyebut ala kaum tani itu, ya mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman semua sudah bisa membayangkan. Kalau kita bicara petani, itu identik dengan orang yang lemah, yang tidak mampu melawan keinginan dari seorang majikan. Itu fakta yang ada. Makanya saya mengambil analogi atau contoh seperti itu. Perlawanan kaum tani kepada majikannya, itu mereka melawan sedikit demi sedikit, penuh kehati-hatian dan kesabaran, sehingga majikan tidak merasa bahwa sedang terjadi sebuah perlawanan. Kalaupun mereka punya kesempatan untuk mencuri, mereka mencuri sedikit demi sedikit, yang juga sebagai bentuk hukuman mereka kepada majikan. Kalau kita beri tugas, dia mengerjakan ogah-ogahan, tidak mencapai target. Ini bentuk perlawanan mereka. Mereka belaga bego, belaga bodoh. Kalau kita beri tugas, mereka pura-pura tidak tahu. Dan mereka ini semua, bentuk koordinasi mereka adalah koordinasi tahu sama tahu. Mereka punya tujuan dan target yang sama untuk mengalahkan sang majikan. Mereka diam-diam melakukan sabotase, rapat malam-malam atau pertemuan di tingkat desa atau di seputar wilayah para kaum tani. Mereka berkumpul, bergosip, membicarakan seluruh kejelekan perilaku majikan mereka. Sedang terjadi di istana pusat kekuasaan, perlawanan atau pemberontakan ala kaum tani. Rupanya memang mereka-mereka yang berada di seputar kabinet ini, yang masih memegang atau masih mempunyai kompas moral dan etik yang tinggi, mereka tidak sepakat atau mereka tidak berkenan bahwa majikan mereka mewariskan kekuasaan negara ini kepada anaknya. Di sana persoalan. Nah, Anda bayangkan kalau saja orang yang berada di seputar situ saja tidak berkenan, Anda bayangkan seluruh anak bangsa ini adalah petani, orang-orang yang lemah, yang tidak mampu melakukan perlawanan terhadap rezim atau kepada pemerintah. Mereka tidak sanggup. Maka praktek yang sama, seluruh warga negara ibarat sebagai kaum tani yang sedang saat ini mereka juga bergerak melakukan pemberontakan terhadap ketidakwarasan rezim ini yang memaksakan atau melanggar etik. Sehingga saya berani mengatakan bahwa pada tanggal 14 Februari nanti, pada saat pemilu itu, akan terjadi sebuah pembangkangan massal terhadap sang majikan. Karena memang mereka, hanya itu yang petani bisa lakukan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh kaum yang lemah untuk melakukan perlawanan terhadap sebuah kekuasaan yang menyimpang, sebuah perilaku rezim yang melanggar kewarasan publik. Makanya Pak Jokowi akan kaget dengan hasil, dengan target yang dia berikan kepada seluruh abdi dalamnya, ibarat sebagai majikan kepada petaninya. Dia akan kecewa melihat hasil pada 14 Februari nanti. Kita lihat nanti. Salam akal sehat.